Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membahas cerita horor tentang seseorang yang dikubur hidup-hidup. Karena hanya menggantungkan hidup sebagai petani, kehidupan Pak Tarno sangat pas-pasan. Apalagi dia tinggal di daerah yang tandus di kawasan Balikpapan Utara. Seperti petani pada umumnya, Pak Tarno juga memelihara hewan peliharaan meskipun hanya 5 ekor kambing. Kambingnya terdiri dari 4 betina dan 1 jantan. Begitu anak-anak kambingnya sudah sedikit besar, langsung dia jual ke pasar untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Maka jumlah kambing yang menjadi sumber mata pencaharian itu tetap saja hanya 5 ekor. Sementara itu, untuk memenuhi makan sehari-hari, Pak Tarno memanfaatkan hasil tegalannya seperti ubi, singkong, tales, lembong, dan sebagainya. Di musim paceklik sering terjadi pencurian hewan kambing di daerahnya. Karena kambing merupakan sumber penghasilan, kambing Pak Tarno pun dijaga amat ketat. Hampir setiap malam dia tidur di dekat kandang kambingnya, meskipun harus menahan bau pesing air kencing kambing. Senjata yang disanding bukan merupakan senjata tajam, melainkan alu penembuk padi yang jarang dipakai itu. Suatu malam ketika bulan purnama, kebetulan malam itu malam Selasa Kliwon, Pak Tarno sedang menjaga kambing-kambingnya. Menjelang tengah malam, Pak Tarno hanya terbaring di lincak dan belum bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba, dia mendengar langkah beberapa orang mendatanginya. Semula, dia menduga yang datang adalah orang-orang atau tetangganya yang sedang melakukan tugas ronda. Tapi ternyata jumlah orang yang datang amat banyak. Sebagian ada yang membawa peralatan lengkap untuk mengubur orang yang meninggal, seperti keranda mayat, tempayan air untuk memandikan jenazah, macam-macam bunga dan siwur atau gayung. Ada pula yang membawa kain kafan, sekop, meteran, pacul, dan sebagainya. Tanpa basa-basi, orang-orang itu langsung menggeruduk Pak Tarno. Ada 4 orang tinggi besar memeganginya kuat-kuat, sehingga Pak Tarno tak bisa berkutik. Kemudian ada yang mengukur panjang badan Pak Tarno dengan meteran. Pak Tarno berusaha berteriak, tetapi ada yang membungkam mulutnya dengan tangan. Meskipun berusaha melawan dan meronta-ronta, pakaian Pak Tarno bisa dilepas semuanya. Tidak tahu dari mana air diperoleh, tahu-tahu ada beberapa orang menyiraminya dengan air bunga yang diambil dari tempayan. Pak Tarno terheran-heran sebab meskipun belum meninggal, tapi orang-orang itu membungkusnya seperti jenazah. Terang saja Pak Tarno gelagapan. Tetapi mereka tetap nekat dan memasukkan Pak Tarno ke dalam keranda. Kemudian diusungnya menuju tempat pemakaman. Di tempat pemakaman, Pak Tarno mendengar orang-orang itu sedang menggali lubang kubur. Suara nafas penggali kubur itu terdengar ngos-ngosan. Sesekali terdengar pembicaraan tapi tak jelas artinya. Setelah lubang kubur selesai digali, Pak Tarno dikeluarkan dari keranda. Ketika diangkat dan akan dimasukkan ke dalam lubang kubur, Pak Tarno meronta-ronta. Tapi sebelum dimasukkan ke lubang kubur, tiba-tiba ada sinar lampu senter menerangi rombongan pelayat itu. Lampu senter itu berasal dari para petugas ronda yang sedang berkeliling. Terang saja para peronda curiga melihat banyak orang berada di kuburan malam-malam. "Hei, siapa yang mengubur pada malam-malam begini?" seru salah seorang peronda. Mendengar teguran itu, rombongan itu lari berhamburan. Pocongan yang berisi Pak Tarno langsung dilepas orang-orang yang berada di atas lubang kubur itu.
Karuan saja tubuh Pak Tarno terjatuh ke dalam lubang kubur. Dan ketika orang-orang itu dikejar para peronda, mereka cepat sekali menghilang. Peronda segera memeriksa lubang kubur. Mereka kaget melihat wajah Pak Tarno menyembul dari pocongan dan berteriak minta tolong. Semula para peronda nyaris berlarian takut melihat pocongan bisa bergerak-gerak. Tapi setelah tahu pocongan itu benar-benar manusia hidup, mereka cepat-cepat menolong. Terlebih lagi ternyata yang dipocong itu adalah warga setempat. Pak Tarno yang bugil itu kemudian dipinjami sarung dari peronda. Sesampainya di rumah, Pak Tarno dirawat semestinya. Dan setelah ditanyakan kepada salah satu paranormal, rumah Pak Tarno memang angker dan sering didatangi lelembut. Maka Pak Tarno diberikan sebuah penangkal oleh paranormal itu. Demikianlah kisah yang dialami oleh seorang laki-laki yang tiba-tiba akan dikubur hidup-hidup. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.